Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, kultum kali ini yang bertema aliran sesat menyesatkan sangat berbahaya. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, seringkali umat Islam di Indonesia dikejutkan dengan munculnya aliran-aliran yang sesat menyesatkan dan membuat keresahan serta kegelisahan. Hampir tiap tahun seolah-olah terprogram dan terencana. Aliran-aliran tersebut bermunculan dengan nama yang berbeda-beda, meskipun secara substansi sama, yakni aliran yang pemimpinnya mengaku mendapatkan wahyu dari Allah sehingga mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi Isa Al-Masih, mengaku mampu berkomunikasi dengan malaikat Jibril, dan hal lain-lain yang bagi umat Islam sudah final dan tetap, tidak boleh diperdebatkan dan diiktilafkan, karena semuanya sudah dijelaskan secara gamblang baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi serta kesepakatan mayoritas atau jumhur ulama. Bahkan dalam praktek ibadah, aliran-aliran tersebut berani menciptakan aturan dan tata cara tersendiri yang secara jelas menyimpang dari aturan Islam yang sebenarnya. Misalnya, tidak wajibnya sholat boleh menghadap ke arah mana saja, ibadah haji tidak perlu ke Mekah. Masalah-masalah tersebut sesungguhnya sudah masuk pada masalah qat'i, dan pasti yang apabila orang berpendapat lain dapat dianggap murtad dan kufur, seperti halnya mengaku menjadi nabi dan rasul. Padahal Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir, sebagaimana yang diungkapkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Yang sering juga membuat masyarakat resah adalah selalu terlambatnya respon pemerintah dalam menyikapi aliran yang membahayakan dan merusak tersebut. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, bahkan pemimpinnya kadangkala diberikan kebebasan berbicara di media-media massa, seolah-olah umat Islam harus bersikap toleran terhadap aliran tersebut. Padahal akibat negatif dari sikap tersebut adalah tersinggungnya akidah dan emosi umat, serta perasaan dilecehkan agamanya. Dalam hal ini, menurut hemat kami, toleransi terhadap aliran-aliran yang jelas-jelas merusak tersebut tidak tepat untuk dikembangkan. Akibat merasa tidak terlindungi, umat sering mengambil tindakan menghancurkan langsung secara spontan pusat-pusat dari kegiatan aliran tersebut. Pertanyaannya, apabila sudah terjadi, adilkah jika umat selalu disalahkan dan dikambing hitamkan? Sesungguhnya munculnya berbagai aliran sesat tersebut mungkin salah satu makna dari pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak
umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu kelompok, yaitu mereka yang mengikuti sunahku dan sunah-sunah sahabatku. Kelompok yang akan selamat itu adalah mereka yang antara lain meyakini keenam rukun iman dan kelima rukun Islam yang bersifat pasti dan tetap, yang syahadatnya terdiri dari 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, konsekuensi dari penentangan dan pelecehan terhadap hal-hal yang bersifat pasti tersebut adalah dosa besar yang berhak mendapatkan siksa dunia dan akhirat, serta kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya dan seluruh orang-orang yang beriman. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 163. Sungguh celaka kelompok orang-orang yang suka nyeleneh itu. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, langkah-langkah membendungnya kita berharap ada upaya bersama dari semua kalangan dan komponen umat untuk membendung dan menghentikan aliran-aliran tersebut. Jangan sampai tumbuh dan berkembang, baik sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Pertama, para ulama, para ustadz, para khotib, dan para guru harus memiliki keberanian untuk menjelaskan kepada umat bahwa setiap aliran yang muncul dan memiliki pemikiran yang jelas-jelas berbeda dengan masalah yang bersifat qati tersebut adalah sesat, menyesatkan, berbahaya, merusak, dan menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, jangan sampai umat terpukau oleh retorika kosong penuh dengan penipuan yang bersumber dari bisikan-bisikan iblis laknatullah ilahi, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan juhrufal qawli horro, perkataan yang seolah-olah indah tapi penuh dengan penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-An'am 112 sampai 113. Menurut ayat ini, kelompok ini disebut sebagai musuh para nabi, yaitu tentu saja menjadi musuh orang-orang yang beriman. Yang kedua, ormas-ormas Islam dengan para ulama dan tokohnya harus bersikap aktif dan responsif dalam menjawab dan menetapkan keputusan terhadap sesatnya aliran tersebut, demi menjaga akidah, syariat, dan akhlak umat. Umat pun harus didorong jika mendengar dan membaca aliran-aliran yang aneh untuk segera bertanya kepada para alim ulama dan para ahli yang dianggap memiliki pengetahuan keislaman yang luas dan komprehensif yang disebut dengan ahlul ilmi dan ahlul az-zikri. Quran surat An-Nahl ayat 43. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, umat harus didorong untuk bersikap kritis, tidak mudah terkecoh dan percaya kepada pemimpin aliran tersebut. Bahkan jangan sampai mereka dianggap sebagai orang-orang pintar. Justru mereka adalah orang-orang yang jahil murakob, jelas-jelas bodoh tapi tidak merasa bahwa dia bodoh. Yang ketiga, pemerintah hendaknya bersikap tegas dan segera mengambil tindakan-tindakan hukum terhadap aliran-aliran tersebut. Tidak boleh terkesan sedikit pun pemerintah berada dalam keraguan untuk menghentikannya. Insya Allah umat akan selalu mendukungnya. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, demikian kultum singkat tersebut, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.